Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan fikih nikah kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ajakan atau anjuran untuk menikah dan kriteria siapa saja wanita yang seharusnya kita pilih untuk dinikahi. Begitu juga bagi pria, siapa saja kriteria dari pria yang harus kita jadikan sebagai suami. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas masalah dua hal, yaitu membahas masalah nazar atau melihat calon pasangan sebelum menikah, dan juga kita akan membahas masalah al-khitbah atau melamar. Kalau ada yang nanya nih, ngapain kita bahas gini, kita kan udah pada nikah. Ya, tapi kan kita punya anak, kita insya Allah bakal punya cucu, kita punya saudara mungkin yang belum nikah, dan lain sebagainya. Dengan ilmu itu, insya Allah anak-anak kita bisa lebih baik lagi tata cara pemilihan pasangannya, baik pemilihan suami maupun pemilihan istri. Begitu juga cucu kita, mungkin saudara-saudara kita yang masih belum nikah, kita bisa arahkan bagaimana tata cara mereka untuk memilih pasangan dan melakukan beberapa ritual sebelum melaksanakan pernikahan dengan sebaik mungkin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas masalah nazar dan khitbah. Jadi tentunya step pertama yang harus kita lakukan setelah kita menemukan calon yang akan dijadikan istri adalah melamar. Ya nggak bisa ya kita tahu-tahu nikah tanpa kita lamar dulu. Pastinya harus kita lamar dulu wanita tersebut. Namun sebelum dilamar ada satu hal yang sangat penting, yaitu kita harus melihat dulu siapa yang akan kita lamar. Jadi kalau bahasa sekarangnya biar tidak beli kucing dalam karung ya, kita nggak tahu siapa yang mau kita nikahi, kita nggak tahu siapa asal-usulnya, dari mana asal-usulnya, apakah dari keluarga baik-baik atau bukan, bagaimana wajah dari wanita tersebut. Jadi perlu kita ketahui. Jadi mana yang lebih dahulu, apakah melamar dulu ataukah nazar dulu atau melihat dulu? Tentunya melihat calon istri dulu, baru kemudian setelah itu melamar. Kata ulama dalam sebuah kitab Umdatul Fiqh, wa man arada khitbata imra'atin, barang siapa yang ingin untuk melamar salah seorang wanita, falahun nadharu minha ila ma yadhharu adatan, maka setidaknya ia berusaha untuk melihat calon istrinya itu, apa yang dilihat, apa yang biasanya terlihat dari wanita tersebut. Kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha, seperti apa yang kita lihat, yaitu wajahnya dari si wanita ini dan kedua tangannya atau kedua telapak tangannya, dan juga sebagian ulama membolehkan kedua kaki. Jadi dari mulai tumit ya, dari mulai tumit ke bawah. Tapi bukan dari mulai tumit ke atas, sudah tidak diperbolehkan. Qadamaiha artinya adalah dua telapak kaki. Jadi muka, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dari melihat calon sebelum dinikahi adalah sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah mubah, tapi yang paling kuat wallahu a'lam adalah sunnah. Karena apa? Karena dengan kita melihat calon kita, itu lebih memantapkan pilihan kita, baik itu suami maupun istri. Jadi lebih mantap dan lebih yakin ketika kita melihat calon pasangan kita. Dan nanti setelah kita menikah, kita tidak merasa tertipu. Kita tidak merasa tertipu apabila kita hanya melihat atau hanya mendengarkan kata orang saja. Wah, ini perempuan ini cantik nih. Wah, ini perempuan ini Masya Allah. Dan laki-laki ini ganteng ini, tapi belum melihat. Dan itu kemungkinan, karena kita tahu bahwasanya
Cantik itu adalah relatif, ganteng itu adalah relatif. Jadi kita harus atau disunnahkan untuk melihat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar itu bukan hanya dari laki-laki melihat wanita, bukan, tapi dari dua belah pihak. Dari pihak laki-laki boleh melihat wanita dan dari pihak wanita boleh melihat laki-laki. Jadi hukumnya sama ya, bukan laki-laki aja yang diperbolehkan untuk melihat wanita, namun wanita pun boleh untuk melihat laki-laki tersebut. Namun dengan syarat, kapan kita nazar? Kapan kita melihat calon pasangan kita? Kalau kita betul-betul sudah ada kemungkinan besar untuk diterima. Nah, jadi kadang-kadang nih orang mau kemana? Mau nazar. Emang iya dia bakal mau sama keluarga ente? Ya belum tentu, tapi coba aja dulu, kita lihat dulu. Nah, kalau itu cuci mata namanya, bukan nazar. Kalau nazar adalah kemungkinan besar sudah akan diterima oleh pihak wanita, baru ia berusaha untuk nazar untuk melihat calonnya tersebut. Nazar ini ada beberapa ajakan, ada beberapa seruan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah," kalau kalian semua berusaha untuk melamar seorang wanita, fa in istata'a ayanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha, kalau kalian bisa untuk melihat dari wanita tersebut suatu hal yang membuat kalian tambah sreg untuk menikah, tambah sreg untuk berumah tangga, falyaf'al, maka hendaklah ia lakukan nazar tersebut. Kemudian anjuran kedua dari Rasulullah SAW, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, khotabtul mar'ah, khotabtu imra'ah, saya sudah melamar seorang wanita. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, "Anadharta ilaiha?" Emang kamu sudah ngelihat perempuan tersebut? Sudah ngelihat mukanya? Kemudian orang tersebut mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, "La, belum, wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, "Undur ilaiha," lihatlah wanita tersebut, "fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Karena dengan melihat tersebut kita bisa lebih langgeng rumah tangga, bisa lebih sreg, bisa lebih tidak merasa tertipu apabila nanti setelah menikah ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia lihat. Pernah salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Kisahnya juga sama seperti yang tadi, ketika ia ingin menikahi salah satu dari wanita kaum Ansar. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Kamu sudah ngelihat, wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Belum." Maka diperintahkan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melihat. Fadhhab fandur ilaiha, pergilah dan lihatlah wanita tersebut. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Maka di matanya kaum Ansor itu ada sesuatu yang berbeda dengan matanya orang lain. Yaitu wanita Ansor itu terkenal cantik-cantik ya dulu di zaman Rasulullah SAW. Dan dengan Abdurrahman bin Auf melihat wanita Ansor tersebut, itu lebih membuat dia sreg untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu melamar. Jadi nggak apa-apa kita ngelihat, kita cari kecantikan yang mana dari wanita tersebut. Tentunya pada hal-hal yang diperbolehkan seperti muka dan kedua telapak tangan. Kemudian para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting tadi adalah kemungkinan besar untuk diterima ya. Jadi bukan nazar itu bukan coba-coba. Wah, lihat dulu ternyata nggak cocok. Lihat lagi besok anaknya orang lain. Nggak cocok lagi, lihat lagi. Bukan begitu. Tapi yang kemungkinan besar sudah akan diterima oleh keluarga wanita, maka ia boleh nazar. Nah, bagaimana tata cara nazar? Tata cara nazar atau melihat pasangan itu ada dua. Yang pertama bisa sembunyi-sembunyi, yang kedua bisa secara terang-terangan. Atau an-nadhrah asy-syar'iyyah itu yang secara terang-terangan. Nazar yang secara sembunyi-sembunyi ini seperti apa? Seperti kita pengen tahu, itu perempuan cara jalannya gimana sih? Jadi kita ngelihat dari jauh, dia pulang dari kampus misalnya, atau dia pulang dari belanja. Nah, kita lihat dia tata cara jalannya kayak bagaimana, tata cara berpakaiannya kayak gimana. Mungkin ketika kita datang ke rumahnya pakaiannya Masya Allah, pakai jilbab besar, syar'i, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika dia keluar jalan-jalan, ternyata pakaiannya
pakaian yang ketat, minim, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh kita untuk nadhor secara sembunyi-sembunyi. Namun ada juga nadhor yang kedua, yaitu an-nadhor asy-syar'iyyah, melihat dengan tata cara langsung mendatangi pihak perempuan tersebut. Dengan seperti apa caranya? Yaitu ia datang kepada pihak perempuan tersebut, tentunya kepada walinya, kepada bapaknya, saya ingin meminang anak Anda, wahai bapak. Kenapa kamu akan meminang? Ya, saya sudah siap berumah tangga insya Allah. Dan saya ingin melihat dulu sebelum saya melangkah ke berikutnya. Nah, kalau bapaknya itu setuju, maka ia boleh datang ke rumah wanita tersebut untuk nadhor. Nah, dengan cara apa? Harus ditemani. Jangan dia berduaan saja sama perempuan ini. Tapi harus ditemani. Boleh ditemani oleh bapaknya si perempuan, atau boleh ditemani oleh ibunya si perempuan, atau saudaranya si perempuan. Yang penting mereka berdua tidak berkholwat, tidak menyendiri, tidak kedua-duanya berada di suatu tempat yang mana tidak ada yang melihat kecuali mereka berdua saja. Karena hal itu pasti akan menimbulkan fitnah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya nazar atau melihat itu yang diperbolehkan hanyalah melihat wajah dan kedua tangan dari wanita. Dan sebagian ulama membolehkan untuk melihat kaki, namun tidak semuanya membolehkan melihat kaki. Karena apa? Karena cukup kita melihat wajah dan telapak tangan, itu adalah simbol dari wanita tersebut. Wajah simbol dari kecantikan. Telapak tangan atau tangan ya, bolak-balik ya, itu adalah simbol dari warna kulit. Jadi kalau kita mau tahu warna kulit perempuan tersebut, ya kita bisa melihat dari tangannya. Kalau kita mau tahu kecantikan dari wanita tersebut, kita bisa melihat mukanya. Nah, yang lebih dari itu maka bisa disesuaikan, dalam artian kaki ya. Kalau kita mau melihat kaki, sebagian dari ulama membolehkan, namun sebagian lagi mencukupkan hanya dengan muka dan telapak tangan. Kemudian yang paling penting juga ketika nazar, ketika itu ada sebuah kisah ya, sebuah kisah wanita kaum Ansor didatangi oleh seseorang sahabat yang ingin menikah. Kemudian dia datang, aku ingin melihat anakmu, wahai fulan. Nah, kaum Ansor ini mengatakan, aku tidak akan membolehkan anakku untuk dilihat. Kenapa kamu untuk melihat? Karena mereka dulu sangat straight ya, sangat luar biasa ketat. Anaknya itu tidak boleh dilihat sama sembarang orang kecuali yang sudah menjadi suaminya. Maka kemudian salah seorang sahabat tersebut memberitahukan bahwasanya aku telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amaraka antanzur. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhmu untuk melihat? Maka kalau hal itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau boleh melihat. Jadi ketika zaman dahulu itu ngelihat perempuan yang belum jadi istrinya, itu adalah sebuah aib yang besar. Yang sebuah bapak tidak akan mengizinkan anaknya untuk dilihat. Namun karena ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bapak tersebut membolehkan anaknya untuk dilihat. Karena apa? Karena dengan melihat itu insya Allah bisa membuat langgengnya suami istri. Takutnya kalau tidak melihat, maka rumah tangga tersebut tidak bertahan lama, wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika salah seorang ingin nazar ya, ketika para laki-laki ingin nazar atau melihat dari calon yang wanita tersebut. Yang pertama yaitu melihat melebihi dari muka dan telapak tangan atau kaki. Misalnya ia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia belum menjadi suami istri. Nah, ini adalah hal yang dilarang dalam agama, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang belum menjadi suami istri. Jadi cukup nazar hanya ke muka dan telapak tangan saja. Kemudian di antara kesalahan lainnya yaitu melakukan nazar hanya berduaan saja, dan itu sudah kita jelaskan tadi. Yang boleh dan yang betul adalah melakukan nazar ditemani oleh salah satu dari keluarga perempuan tersebut. Bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa saudaranya, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga yang biasanya dilakukan, dan ini merupakan kesalahan, adalah nazar berkali-kali. Udah datang nih ke tempatnya perempuan,
terus dia ngelihat, wah besok lihat lagi deh, lagi sekali. Besoknya lihat lagi, wah aneh belum srek nih, lihat lagi deh, ulangin deh. Padahal yang benar itu nazar hanya sekali. Kalau emang kepepet banget, oke lah 2 kali. Tapi kalau sampai diulang-ulang itu bukan nazar namanya, itu namanya cuci mata. Kalau cuci mata beda cerita dengan nazar. Kalau nazar ini adalah step yang dilakukan sebelum kita meminta anaknya orang atau sebelum kita melanjutkan kepada proses khitbah. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun an-nadhrah asy-syar'iyyah atau nadhar secara syariat atau melihat secara syariat bisa dilakukan dengan tata cara mungkin seperti sebagian dari kita masih melakukannya sampai sekarang ya. Dia suruh anak perempuannya untuk keluar menghidangkan teh atau menghidangkan kopi atau menghidangkan air. Tapi juga jangan menghidangkan air belum sempat dilihat sama lakinya, udah masuk. Jangan begitu juga. Suruh kalau bisa perempuan tersebut untuk duduk sejenak. Duduk sejenak dalam arti biar yang laki-laki ini benar-benar bisa ngelihat dari wanita tersebut. Bukan cuma lewat doang, ngasih teh terus lewat balik. Tapi suruh duduk dulu sebentar. Adapun yang mau ditanyakan misalnya 1-2 pertanyaan, maka itu diperbolehkan. Misalkan dia ingin mendengar dari suara wanita tersebut, maka hal itu diperbolehkan dalam syariat. Tentunya harus seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu dengan ditemani oleh salah satu dari mahramnya. Ada yang bertanya, bagaimana boleh nggak ya kita ngelihat rambutnya? Saya pengen tahu nih dia rambutnya keribo, apa keriting, apa lurus, panjangnya seberapa, semeter, apa setengah meter, apa 30 cm. Biasanya kan ada aja tuh laki itu suka aneh-aneh kan. Ada sebagian kecil ulama yang membolehkan, tapi pendapat yang saya pilih wallahu a'lam adalah yang tidak boleh. Karena memang rambut bukan termasuk salah satu yang urgent. Kalau misalnya memang hal itu urgent banget, ya berarti dia boleh bertanya kepada ibunya si perempuan ini. Atau mengutus salah seorang dari pihak keluarga, yaitu wanita, untuk melihat dari rambut wanita tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk melihat rambut. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara 2 pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Bagaimana dengan melihat foto? Dengan melihat foto sebenarnya lebih baik kalau kita langsung nazar, langsung melihat kepada wanita tersebut tanpa foto. Karena foto sekarang ya bisa dikasih efek gitu ya. Biar jadi kinclong mukanya, biar jadi hilang jerawatnya, biar jadi putih, biar jadi, pokoknya luar biasa deh sekarang nih. Apapun orang putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih dengan adanya aplikasi-aplikasi. Jadi yang lebih baik yaitu langsung melihat. Namun apabila terjadi udzur, misalnya yang satu di Bali, yang satu di Aceh, atau yang satu di Medan, wah jauh banget nih, nggak bisa, sedangkan sudah ingin melaksanakan pernikahan. Dan mereka tidak punya uang. Nah kalau uangnya saya pakai buat nador doang ini, habis sudah uang saya buat nikah malah nggak ada duit ntar. Jadi itu diperbolehkan dia untuk melihat foto kalau memang tidak bisa dia untuk nador. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah nador, apakah diperbolehkan melakukan hubungan dalam arti bercakap ya, bercakap-cakap? Kalau bisa, dia tidak boleh melakukan transaksi atau komunikasi di antara keduanya. Komunikasi di antara laki-laki dan perempuan tidak dilakukan kecuali setelah menikah. Kecuali kepada suatu hal yang tidak bisa ditanyakan kecuali kepada wanita tersebut. Misalnya, dia nanya ke bapaknya kan, Pak ini bagaimana putri bapak dalam hal tertentu? Nah, tidak bisa dijawab atau tidak enak atau menyinggung, maka dia boleh. Tapi tidak boleh berlama-lama ya, misalnya setiap hari WA, kamu udah makan belum? Kamu udah mandi belum? Kamu udah tidur belum? Sampai ditemenin, sampai apa, dan lain sebagainya. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena berlarut-larut dalam komunikasi bisa menimbulkan nafsu, bisa menimbulkan syahwat. Dan tidak sering yang kita dengarkan ya, bahwasanya orang-orang yang pacaran, kenapa kok putus, kenapa kok tidak lanjut. Karena memang dia sudah melebihi porsi dari yang seharusnya ditetapkan dalam syariat. Kalau syariat menetapkan dia hanya boleh untuk melihat, dia hanya boleh berkomunikasi 1 atau 2 kali pada suatu hal yang sangat penting,
yang tidak bisa ditanyakan kecuali kepada yang bersangkutan, dan dia sudah melebihi itu, biasanya takutnya kandas di jalan. Ujung-ujungnya belum sampai ke tahap pernikahan, malah sudah kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam dengan sebaik mungkin, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan al-khitbah. Al-khitbah atau melamar wanita. Apa perbedaannya al-khitbah dengan al-khutbah? Nah, kalau pakai dhamma, al-khutbah itu kayak khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah Idul Fitri, khutbah-khutbah yang lainnya itu pakai dhammah atau al-khutbah. Adapun yang pakai kasroh atau al-khitbah artinya adalah melamar. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pakai kasroh, yaitu al-khitbah. Bagaimana kita melamar seorang wanita. Jadi nanti kalau kita punya anak, kita punya saudara, biar kita kasih tahu mereka tata cara melamar yang baik, tata cara melamar yang benar. Yang pertama, apa-apa saja yang dilarang ketika kita ingin melamar wanita. Kita dilarang untuk melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Nah, ini biasanya nih ada kembang desa misalnya ya, seseorang yang sangat disukai oleh banyak orang, dan ketika ditahu ternyata sudah ada salah seorang yang melamar dia, wah terlambat nih kita nih. Langsung dia cepat-cepat datang berusaha untuk melamar dan malah menjelek-jelekan yang pertama. Oh, saya lebih kaya loh, saya lebih ganteng loh, saya lebih ini loh, mobil saya ini dan lain sebagainya. Maka itu adalah hal yang dilarang, karena tujuan dari dilarangnya hal tersebut yaitu untuk menjaga hati saudara kita sesama muslim agar tidak terjadi pertengkaran di antara keduanya. Jadi kan nggak lucu banget ya. Kenapa kok ribut memperebutkan seorang wanita tersebut? Bahkan terjadinya pertengkaran di antara keduanya karena rebutan wanita. Oleh karena itu, sebagaimana ketika kita berdagang, ini kalau dagang aja nih nggak boleh. Dagang misalnya kita sudah deal sama seseorang untuk beli mobil Fortuner misalnya dengan harga 300 juta. Nah, kemudian ada seseorang lagi datang, wah ini udah deal nih, tapi saya pengen banget nih mobil ini. Dia datang ke orang tersebut, udah saya beli 310 juta. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena itu termasuk merusak akad yang sudah disepakati. Begitu juga masalah khitbah ini. Kalau ada seseorang yang sudah sama-sama kita suka, ya cepetan dilamar. Kalau udah dilamar sama orang lain, ya nggak usah protes. Kenapa ente terlambat? Kalau ente datang duluan, kan pasti ente yang dapat. Begitulah kisahnya. Jadi tidak boleh kita melamar seseorang yang sudah dilamar oleh saudara kita sesama muslim. Karena hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yakhtubur rajulu ala khidbati akhi, janganlah kalian melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, yaitu saudaranya sesama muslim, hatta yatrukal khatiba qablahu, hatta yatrukal khatibu qablahu, atau seperti misalnya orang yang ngelamar tersebut udah nggak ada kabar lagi. Jadi dia ngelamar, tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh nggak ada kabar, baru ia boleh untuk melamar wanita tersebut. Au ya'dzana lahul khatib, atau misalnya orang yang sudah ngelamar tadi ditanyain, ente udah ngelamar ya? Iya udah. Gimana? Wah, aneh kurang suka. Ente kalau udah mau maju boleh deh, maju aja. Nah, kecuali diberikan izin oleh orang yang melamar tadi bahwasanya ia tidak setuju, maka boleh untuk masuk ke dalam keluarga tersebut. Karena hal itu larangan dari Rasulullah SAW, tidak boleh kita untuk berkhitbah atau melamar di atas lamaran saudara kita sesama muslim. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu kita tahu ya, apakah keluarga tersebut menolak atau menerima. Nah, kalau kita tahu bahwasanya misalnya Ahmad datang ke keluarganya Aisyah,
Aisyah tersebut menerima, maka kita tidak boleh. Tapi kalau keluarganya Aisyah ini sudah jelas-jelas mengumumkan bahwasanya, mohon maaf ya Ahmad, saya tidak menerima lamaran dari pihak kamu. Dan itu sudah tersebar, maka orang lain baru boleh masuk ke dalam keluarganya Aisyah tersebut untuk mengajukan lamaran. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang ketika laki-laki melamar perempuan itu ada 4 gambarannya ya. Contohnya adalah Sa'id melamar Zainab. Nah, kemudian ayahnya Zainab ini bilang, kami tahu Sa'id, kamu itu keluarga baik-baik, tapi mohon maaf ya nak, sepertinya Zainab belum bisa dulu, atau Zainab mau lanjut sekolah dulu, atau Zainab mau lanjut kuliah dulu. Semoga Allah mudahkan urusan kamu ya. Nah, kalau udah dijawab begitu, ya jangan kepedean juga, nunggu sampai dia selesai sekolah, nunggu sampai dia selesai S1. Oh iya, kan kata bapaknya sampai dia selesai sekolah dulu, ditungguin sampai selesai S2. Bukan begitu juga, itu namanya nolak secara halus. Jadi kalau antum sudah dibilangin begitu, ya udah, berarti belum rezeki antum, antum cari yang lain. Karena kalau dia sudah dibilang mau lanjut sekolah dulu dan semoga Allah memudahkan urusan antum, nah itu berarti tidak diterima. Nah, kalau seperti itu, maka boleh orang lain untuk datang dan maju kepada keluarganya Zainab setelah Sa'id ditolak. Kemudian contoh yang kedua, Sa'id melamar Zainab dan ayahnya Zainab bilang, ahlan wa sahlan, kami tahu kamu anak yang baik-baik, kamu dari keluarga yang baik-baik. Silahkan datang ke rumah kami bersama orang tua dan keluarga besar kamu. Bawa lamaran dan terus kita akan tentukan insya Allah tanggal berapa akan terjadinya akad nikah. Tahu-tahu ada orang lain datang dan masuk ke keluarga tersebut membawa lamaran yang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau yang contoh pertama tadi diperbolehkan. Contoh yang kedua tidak diperbolehkan. Walaupun misalnya yang datang setelah itu adalah orang yang lebih soleh. Pak, saya itu hafalannya lebih banyak loh dari orang yang datang sebelum Bapak. Yang datang tadi itu hafalannya cuma 5 juz, saya itu hafalnya 15 juz. Saya termasuk insya Allah orang yang soleh, orang yang A, B, C, dan lain sebagainya. Dan itu tidak diperbolehkan walaupun orang yang pertama kurang alimnya atau kurang solehnya dibandingkan dengan orang tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu Sa'id melamar Zainab. Dan ayahnya Zainab bilang, alhamdulillah, kami tahu kamu anak yang baik-baik, tapi coba kami musyawarahkan dulu ya. Kalau nggak salah, orang-orang seperti kamu itu insya Allah sih mungkin akan diterima oleh keluarga kami. Tapi kami butuh waktu untuk menjawabnya. Nah, kalau seperti ini, boleh apa nggak orang lain masuk ke dalam keluarga tersebut? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Karena sudah ada muqaddimah dari pihak wanita, kemungkinan laki-laki tersebut diterima. Jadi sudah ada kemungkinan laki-laki tersebut diterima, jadi tidak boleh hukumnya kita masuk kepada keluarga tersebut yang sudah ada muqaddimah kemungkinan untuk diterima. Nah, kemudian yang keempat contohnya yaitu ketika seseorang melamar, kemudian setelah sekian lama tidak ada jawaban atau tidak ada jawaban ya dari pihak perempuan, atau bahasa kasarnya digantungin dan tidak diberikan jawaban yang jelas, maka pendapat ulama yang rajih wallahu alam adalah diperbolehkan kita untuk masuk ke keluarga tersebut. Nah, permasalahan berikutnya nih, gimana kalau ada 2 orang laki-laki yang datang kepada satu keluarga perempuan dalam waktu yang bersamaan? Nah, Ahmad nggak tahu nih kalau Sa'id melamar Zainab. Begitu juga Sa'id nggak tahu kalau Ahmad melamar Zainab. Nah, itu bagaimana? Kedua-duanya tidak saling mengetahui kalau wanita tersebut sudah dilamar. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, yaitu Fatimah bintu Qais dilamar oleh 2 orang sahabat. Yang pertama yaitu Muawiyah, dan yang kedua adalah Abul Jaham. Abul Jaham dan Muawiyah dua-dua sama-sama melamar Fatimah bintu Qais. Kemudian Fatimah tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan meminta ide, meminta pendapat, bagaimana wahai Rasulullah SAW, saya dilamar oleh 2 orang ini. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Amma Abu Jaham
fala yad'u 'asahu 'ala 'atiqih. Kalau Abu Jaham itu tidak pernah menaruh tongkat, tidak pernah menurunkan tongkat dari atas bahunya. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalau tidak pernah menaruh tongkat. Pertama, diartikan oleh ulama, suka mukul. Suka mukul ya, karena tongkatnya nggak pernah ditaruh nih. Ditaruh terus di atas pundaknya. Bisa jadi dia suka mukul ya, atau suka KDRT. Atau diartikan oleh ulama, yakni kathratus safar. Sering safar. Dulu kan orang nggak ada ya, mobil, nggak ada pesawat. Jadi safar ya harus bawa tongkat untuk membantu dia dalam safarnya agar terasa ringan. Dan itu merupakan sinyal dari Rasulullah SAW nggak baik menikahi dengan orang yang LDR. LDR ini kan kebanyakan safar kan, jadi safarnya atau tidak tinggal bersamaan. Atau juga tidak baik menikahi pria yang suka KDRT atau la yad'u 'asahu 'ala 'atiqih. Dan Muawiyah su'luqun la malalah. Muawiyah ini orangnya terlalu miskin, terlalu nggak punya duit. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberitahukan, andai kata kamu tidak mau keduanya, maka nikahilah Zaid. Maka diberi pilihan oleh Rasulullah SAW kedua-duanya. Kalau kamu ingin menggugurkan, maka nikahilah seseorang yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya boleh kita memberitahukan aib seseorang apabila ditanya sebelum pernikahan. Nah, misalnya nih ditanya nih, menurut kamu Andi itu gimana orangnya? Kenapa nanya-nanya? Iya, ada keluarga saya mau nikahin dia. Nah, itu boleh kita kasih tahu aibnya. Misalnya, oh dia masih suka merokok, oh dia masih suka naudzubillah khamar atau minum dan lain sebagainya. Itu boleh kita ketahui. Dan itu bukan termasuk dari ghibah yang dilarang. Oleh karena itu, dalam kisah tadi ya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui keduanya melamar Fatimah dalam satu waktu namun tidak saling mengetahui. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengetahui bahwasanya wanita tersebut sudah dilamar dan kita tetap datang untuk melamar wanita tersebut, itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dua orang yang datang melamar, maka pihak wanita atau walinya boleh memilih yang mana yang terbaik untuk putrinya. Kedua-duanya datang dalam suatu waktu yang sama. Dan itu boleh dari pihak wanita untuk menentukan ya, yang mana yang lebih taat, yang mana yang lebih soleh, selama keduanya tidak dijanjikan untuk diterima. Misalnya datang yang pertama dan kedua dalam waktu yang bersamaan, atau dalam waktu yang berdekatan, beda 2 hari, beda seminggu. Dan dikatakan, ya insya Allah kita akan musyawarahkan dulu ya. Tahu-tahu datang lagi yang kedua. Ya insya Allah kita akan musyawarahkan dulu. Dan itu boleh memilih karena keduanya belum dikasih sinyal kecuali hanya sedikit saja bahwasanya lamaran mereka kemungkinan diterima, kemungkinan tidak diterima. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada melamar janda. Nah, ini penting juga dalam fikih pernikahan dan dijelaskan oleh sebagian besar ulama fikih mengenai melamar janda. Apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita melamar wanita yang sedang dalam masa iddah. Tahu masa iddah ya? Masa iddah itu adalah masa menunggu ketika misalnya suami menceraikan istri dan setelah diceraikan itu ada namanya masa iddah. Masa iddah itu tergantung setiap orang masing-masing. Kalau yang belum haid, misalnya masih di bawah umur, atau yang sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini, apabila dia baru ditalak 1 dan ditalak 2, maka boleh rujuk dengan suaminya. Adapun masa iddahnya setiap orang yang sudah haid atau yang sudah dewasa, maka 3 kali suci. 3 kali suci itu yaitu ketika dia haid, dia suci, kemudian haid lagi, suci lagi, kemudian haid lagi, suci lagi. Dan selama 3 kali suci itu adalah masa iddah dari wanita tersebut. Dan apakah kita boleh melamar wanita secara terang-terangan dalam masa iddah? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan yaitu tidak boleh. Masa iddah harus ditunggu, wala yajuzut tasrih bi khidbati mu'taddah. Tidak boleh secara terang-terangan melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah.
Dan ada dua hal ya. Pertama, iddahnya iddah dari tolak raj'i, atau dia masih ditalak satu atau dua oleh suaminya dan masih bisa rujuk. Hal ini tidak boleh dilamar sama sekali ya, karena memang wanita yang ditalak satu dan ditalak dua itu statusnya masih istri orang. Jadi nggak mungkin dong kita ngelamar istri orang dia statusnya masih istri. Dan yang harus dilakukan oleh istri ini ketika dia ditalak satu atau ditalak dua adalah memperbaiki diri, menghias-hias diri agar suaminya ingin kembali lagi kepada dia. Bukannya malah pergi ke rumah orang tuanya. Udahlah, ngapain juga gue ngurusin laki kayak lu kan. Istilahnya begitu, malah bukan seperti itu. Justru yang disuruh oleh agama yaitu dia mempercantik diri, memperbagus diri agar suaminya kembali. Dan dalam hal ini tidak boleh dilamar karena statusnya masih istri. Tidak boleh dilamar baik secara terang-terangan maupun dengan kata kiasan. Nah, karena statusnya masih sebagai istri orang. Nah, kalau suaminya sudah meninggal dunia, beda cerita. Kan nggak mungkin rujuk kan orang suaminya udah meninggal. Nah, itu boleh dilamar dengan kata-kata kiasan. Kata kiasan itu bagaimana? Kata kiasan itu boleh kita gunakan untuk melamar janda yang ditinggal meninggal suaminya atau yang sudah ditalak 3. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dari terang-terangan. Nah, misalnya nih, dia sudah selesai masa iddahnya, janda ini boleh kita lamar secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu seperti dia ngomong, saya pengen nikah sama kamu sekarang atau minggu depan atau bulan depan. Nah, secara terang-terangan ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diucapkan ketika masih dalam masa iddah. Contohnya dia bilang gini, saya pengen nikah sama kamu ya setelah masa iddah kamu selesai. Nah, itu tidak boleh. Atau dia ngomong ke walinya, Pak, anak bapak kan masih dalam masa iddah. Setelah selesai masa iddah saya nikahi ya. Nah, itu tidak boleh. Karena itu adalah lafaz terang-terangan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh dilakukan oleh pria yang ingin melamar janda yang sedang dalam masa iddah yaitu dengan kata-kata kiasan. Contoh dari kata-kata kiasan adalah, siapa sih yang nggak mau sama orang solehah seperti Mbak? Nah, itu kan berarti kata kiasan. Dia bukan melamar, tapi dia hanya mengucapkan bahwasanya siapa sih yang nggak mau orang cantik seperti Mbak, orang solehah seperti Mbak. Atau mungkin dia mengatakan, orang seperti saya insya Allah bisa menjadi imam yang baik untuk Mbak. Nah, itu seperti itu contoh kata kiasannya. Atau juga misalnya dia mengucapkan nih, Mbak, jalan menuju surga itu panjang banget loh. Dan insya Allah saya siap menjadi nahkoda dalam rumah tangga kita. Dan lain sebagainya itu adalah merupakan kata-kata kiasan yang diperbolehkan kita mengucapkan kepada wanita atau janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau yang sudah ditalak 3 atau talak bain. Nah, ini perlu diingat-ingat ya oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di pembahasan-pembahasan ke depan kita akan sering mendengar kata-kata tolak bain dan tolak roj'i. Tolak roj'i itu dari kata-kata roj'i itu bahasa Indonesianya rujuk. Tolak roj'i adalah tolak atau dicerai yang bisa rujuk kembali, yaitu mungkin masih di talak 1 atau di talak 2. Sedangkan talak bain ini adalah yang sudah di talak 3, yang sudah tidak mungkin kembali lagi kepada suaminya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tekankan lagi bahwasanya dalam masa iddah atau masa menunggu tidak boleh laki-laki melamar secara terang-terangan. Namun boleh menggunakan kata-kata kiasan, yaitu kata kiasan tuh maksudnya itu yang ya nyerempet-nyerempet dikit lah. Namun tidak boleh secara terang-terangan seperti nanti kalau kamu sudah selesai iddah, insya Allah saya akan nikahi kamu ya. Para ulama menjelaskan hikmahnya, salah satu hikmahnya kenapa kok kita tidak boleh secara terang-terangan melamar janda yang ketika masih masih di dalam masa iddah. Hikmahnya yaitu biasanya wanita ini tidak kuat. Tidak kuat dalam arti ketika dia iddah, dia dilamar, wah ini yang lamar gue orang laki, tajir, ganteng. Udah deh, saya bilang iddah saya udah selesai deh. Padahal iddahnya belum selesai. Dan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya
sebagian dari wanita yang imannya kurang kuat atau lemah menggampang-gampangkan dalam hal ini. Oleh karena itu dilarang berkhidbah atau dilarang melamar wanita dengan cara terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dengan cara kinayah tadi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 235, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Dan tidak ada kesalahan bagimu atau diperbolehkan bagimu ketika kalian menikahi atau berkhidbah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah dengan cara kata kiasan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini bisa juga ya perempuan yang ketika dia dilamar dengan kata kiasan, seperti tadi kan contohnya, siapa sih yang nggak mau sama orang solehah seperti Mbak, atau orang seperti saya insya Allah bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga kita, atau jalan menuju surga ini sangatlah panjang, insya Allah saya siap menahkodai dan lain sebagainya. Maka boleh juga wanita tersebut atau janda tersebut menjawab, ya sayang banget kalau saya nolak orang ganteng seperti abang, orang soleh seperti abang, misalnya seperti itu. Atau orang seperti abang, orang soleh insya Allah pasti banyak yang mau. Atau tidak langsung dengan secara terang-terangan, namun dengan kata-kata kiasan, hal itu diperbolehkan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini mengenai khitbah dan nadhar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai ijab dan qabul. Ijab qabul, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Ada pertanyaan, jika kita sudah ditalak 3 oleh suami dan sudah tidak tinggal bersama selama 1,5 tahun dan baru mengurus surat cerai secara negara, apakah kita harus menunggu masa iddah setelah surat atau akte cerai terbit, atau tidak perlu menunggu masa iddah karena, nah sedangkan masa iddah yang ditetapkan dalam agama, ini berbeda dengan urusan negara ya. Kalau negara surat cerai belum terbit, itu bisa terbitnya setahun, bisa terbitnya 2 tahun, bisa juga nggak terbit-terbit, tergantung diurus atau enggak. Itu bukan yang dimaksud dalam masa iddah. Yang dimaksud dalam masa iddah adalah tergantung seperti yang tadi. Kalau dia terlalu kecil, belum haid, atau dia sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan atau 90 hari. Adapun yang sedang dalam masa haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Dia suci, terus dia haid, terus suci, terus haid, terus suci, terus haid. Nah, itu adalah 3 kali suci masa iddahnya. Karena apa? Sebagian ulama memberitahukan bahwasanya hikmah dari masa iddah ini adalah untuk menggugurkan apa-apa yang ada di dalam rahimnya si wanita tersebut. Jadi agar ketika dia menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak tercampur antara sperma yang pertama dengan sperma yang kedua. Jadi betul-betul diketahui ketika nanti dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, oh ini anaknya laki yang baru. Karena selama 3 kali haid itu dibersihkan dengan darah-darah haid, dan kemungkinan untuk hamil sudah tidak ada ketika sudah 3 kali haid. Kemudian bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil, kapan selesai masa iddahnya? Masa iddahnya ketika ia sudah mengeluarkan bayinya atau ketika ia sudah melahirkan bayinya. Misalnya seseorang dicerai ketika hamil 9 bulan 8 hari. 2 hari lagi lahir nih. Berarti masa iddahnya cuma 2 hari. Masa iddahnya dia cuma 2 hari. Karena apa? 2 hari lagi dia hamil.
setelah dia hamil, dia boleh dinikahi oleh laki-laki lain, siapapun itu. Jadi yang menjadi ukuran masa iddah bukanlah keluarnya akte cerai. Apabila keluar akte cerai setelah 1,5 tahun, ya berarti sudah diperbolehkan menikah. Cuman memang agak ribet pengurusannya, jadi kita harus, kalau pengen menikah lagi ya harus segera mengurus. Ya karena kalau belum diurus biasanya secara negara tidak bisa untuk menikah lagi. Wallahu alam. Yang kedua agak berbeda dari topik, bila suami bertekad bekerja di luar negeri karena alasan ekonomi, apakah istri berdosa bila tidak ridho dan tidak ikhlas karena harus berpisah jauh? Apa yang harus dilakukan istri karena diskusi dengan suami tidak ada solusi, suami tetap ingin bekerja di luar negeri? Ya perlu diketahui ibu-ibu sekalian bahwasanya kalau bisa kita berusaha untuk tinggal berdekatan dengan pasangan, karena kita tinggal berdekatan dengan pasangan aja cobaannya banyak. Apalagi tinggal jauh dari pasangan. Banyak kan kita lihat di berita-berita itu, seseorang tinggal jauh dari istrinya, nikah lagi. Istrinya yang ditinggal jauh, nikah lagi, dan lain sebagainya. Belum lagi anak-anak tidak terurus. Kalau bisa berusaha untuk tinggal bersamaan, ya bismillah. Mungkin bisa diberikan solusi kepada suaminya, oke kalau mau keluar negeri, bisa nggak diusahakan saya ikut juga? Mungkin kalau misalnya si pihak istri ini ikut juga sama suaminya di luar negeri, itu insya Allah lebih baik. Karena memang berjauhan itu nggak baik ya. Dan laki-laki normal nggak bakal kuat kalau berjauhan. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika salah seorang ingin berjihad, ingin keluar, maka dibatasi oleh Umar 4 bulan, jangan lebih. Jangan lebih berpisah dari 4 bulan. Andai kata sudah tidak bisa lagi dan dia harus pergi ke luar negeri, ya kalau misalnya dia bisa pulang 2 bulan atau 3 bulan sekali, walaupun itu susah ya. Biasanya pulang setahun sekali aja udah syukur, ya kan? Dan perlu diketahui bahwasanya istri juga memiliki hak untuk digauli, bukan cuma hak untuk dikasih nafkah aja. Jangan khawatir, nafkah kita kasih, kita transfer, jangan khawatir. Dia juga punya hak untuk berhubungan suami istri dengan suaminya. Dan ditakutkan dengan berpisah itu, naudzubillah, akan terjadi kerusakan yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Ya di YouTube, apa saja batasan yang boleh dilihat atau ditanyakan saat nazar? Oh, pertanyaan yang sama ya. Ya, batas yang boleh dilihat ketika nazar yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Wajah, dengan itu kita bisa tahu bahwasanya perempuan ini cantik atau enggak, sipit atau enggak, mancung atau enggak, bibirnya kayak gimana. Kan semua kecantikan itu dari muka kan, dari wajah kan. Kita tahu dia mukanya seperti apa, mirip Cina, mirip Arab, mirip Jawa, mirip Sunda, dan lain sebagainya. Itu kan kita ketahuan dari mukanya. Sedangkan telapak tangan, kita bisa tahu bahwasanya wanita tersebut warna kulitnya apa. Misalnya dia suka sama wanita yang putih, atau yang kulitnya kuning, atau yang, bahkan ada loh orang yang, saya pernah ketemu nih, ada orang, subhanallah, dia semakin hitam itu wanita, semakin dia suka. Memang bagi kita mungkin aneh ya, ini teman saya di Madinah waktu itu bule memang. Dia bilang, saya nggak tahu ya, saya kalau ngelihat perempuan semakin hitam, semakin saya suka. Jadi Masya Allah, emang kecantikan di muka bumi ini beda-beda ya. Dan apa saja yang boleh ditanyakan ketika nazar, bebas. Apa saja, misalnya dia mau nanya nanti ke depannya bagaimana, mau tinggal di mana, atau memberikan syarat misalnya. Itu ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bab ketika wanita mensyaratkan untuk tidak serumah, atau ketika wanita mensyaratkan untuk tidak mau dimadu dan lain sebagainya, itu ada insya Allah di bab-bab berikutnya. Jadi apa saja yang boleh ditanyakan, apa saja boleh ditanyakan selama dalam hudud syar'i atau di dalam batas-batas syariat. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apakah ada jarak talak 1, 2, dan 3, dan bagaimana, apa ini, bagaimana? Enggak tahu nih. Terus bagaimana menurut Ustadz jika ada adat yang melangkahi kakak, menikah duluan, apakah itu ada dalam Islam? Bagaimana menurut Ustadz jika suami istri
tidak berhubungan badan selama 1 bulan atau tidak nafkah batin, apakah itu termasuk talak? Ya, pertama yang akan kita jawab, apakah ada jarak antara talak 1, 2, dan 3? Ini nanti insya Allah akan kita bahas dalam bab talak ya, bab perceraian. Apakah boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya serampangan? Nah, itu jawabannya tidak boleh. Bahkan ada beberapa dhawabit, ada beberapa poin-poin penting yang harus dilakukan suami bila ia ingin mentalak. Jadi nggak boleh kita menceraikan istri dalam keadaan istri lagi haid. Istri lagi haid itu lagi PMS itu kan nggak bisa ditebak ya. Sen kiri belok kanan dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi saking hormonnya dia sedang tidak stabil, itu di dalam agama sendiri dikasih tahu tidak boleh kita menceraikan istri yang sedang dalam keadaan haid. Jadi mentang-mentang nggak bisa digauli terus dia diceraikan itu nggak boleh. Dan tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan suci dan sudah digauli. Misalnya malamnya ini udah berhubungan suami istri. Lagi seminggunya dia sakit hati diceraiin. Itu dalam agama Islam dilarang atau hukumnya makruh ya, tidak boleh. Jadi yang boleh seperti apa? Jadi kalau dia ngempet nih pengen banget nyeraiin istrinya, ya udah tunggu dulu sampai dia selesai haidnya di kala suci, yang mana di kala suci itu dia belum menggauli istrinya, maka ia boleh menceraikan. Tapi kan biasanya nih kalau udah suci kan langsung nih gas gitu kan, laki kan. Langsung gas, nah biasanya setelah itu baik lagi. Jadi karena apa? Karena ada banyak hal yang bisa diselesaikan di atas ranjang. Jadi tidak perlu kita serampangan mengucapkan talak, apalagi dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ini, jika ada adat melangkahi kakak. Nah, melangkahi kakak ini adat bukan dalam adat Islam ya, tapi dalam adat sebagian suku, sebagian kaum ya mungkin ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja ya, nggak apa-apa apabila adiknya udah datang duluan jodohnya, ya kenapa enggak? Misalnya adik ini perempuan. Kalau udah datang duluan jodohnya, adiknya ya udah bismillah. Kita tidak perlu merasa, kenapa kok dilangkahin. Memang stigma negatif itu masih ada di sebagian kaum atau sebagian teman-teman kita ya, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika suami istri tidak berhubungan badan selama 1 bulan? Apakah termasuk talak? Enggak, tidak ya. Talak itu harus dengan lafadz yang jelas atau dengan lafadz yang sharih, seperti misalnya Zaid mengucapkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya jatuhkan talak 1 atau saya ceraikan kamu. Nah, itu baru jatuh talak. Jadi bukan berarti dia tidak berhubungan, walaupun setahun dia tidak berhubungan, tetap tidak jatuh talak. Nah, tapi apakah ada laki yang kuat setahun nggak berhubungan? Kan itu jadi pertanyaannya. Jadi kalau tidak berhubungan, apakah termasuk talak? Jawabannya tidak. Wallahu a'lam. Bagaimana bila sebuah keluarga yang suaminya kerja di luar negeri sampai kadang 6 bulan atau kadang 1 tahun baru bertemu? Bagaimana memenuhi nafkah batin antara suami dan istri? Nah, ini yang seperti yang kita bahas tadi ya. Memang rata-rata kan waktu saya di Madinah sana banyak berinteraksi dengan tenaga kerja ya. Ada yang jadi supir, ada yang jadi tukang bersih-bersih Masjidil Haram, tukang bersih-bersih Masjid Nabawi. Mereka bahkan 2 tahun sekali baru dikasih baru ada permit keluar izin untuk pulang. Kalau dia mau pulang setahun sekali bisa, tapi beli tiket sendiri dan biasanya nggak ada uang. Dan hal seperti ini tentunya kurang baik ya, kurang baik apabila dia tidak memberikan nafkah kepada istri, karena nafkah itu bukan hanya sekedar nafkah lahir saja, yaitu pangan sandang papan, memberikan makan, memberikan rumah yang layak, memberikan pakaian yang layak. Bukan hanya itu, namun ada juga nafkah batin yang merupakan hak istri. Jadi malam itu adalah hak istri. Nanti kita akan bahas ya bagi orang yang punya istri lebih dari 1. Jadi mereka harus stay di rumah istri yang istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga. Itu hak dasarnya malam. Jadi kalau dia sudah sangat lama berpisah, ditakutkan timbulnya syahwat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terjerumus dalam dosa seperti mungkin onani, masturbasi dan lain sebagainya. Sedangkan perintah dari Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Kalau dia tidak bisa menikah maka hendaklah ia berpuasa, bukan mengeluarkan dengan cara-cara yang tidak halal. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana hukum jika seorang
janda yang sudah pernah menikah 2 kali dan akan menikah lagi. Namun bentrok dengan ibunya dengan catatan ibunya yang masih suka dengan kesyirikan. Yang kedua, bagaimana jika menikahi laki-laki yang tidak mengetahui keluarga pihak laki-laki namun wanitanya yakin menikah dengan laki-laki tersebut? Kita jawab satu dulu ya. Bagaimana hukum jika seorang janda yang sudah pernah menikah 2 kali dan akan menikah lagi? Ya tidak ada masalah, karena itu adalah hak setiap orang untuk dipenuhi nafkah batinnya. Sebagaimana suami punya nafsu, istri juga punya nafsu. Sebagaimana laki-laki punya nafsu, perempuan juga punya nafsu. Karena perempuan itu adalah syaqaiqur rijal. Kata Rasulullah SAW, sama aja. Laki-laki sama perempuan itu sama. Seperti dia punya ini, yang perempuan juga punya hasrat yang sama. Andai kata dia mau menikah lagi, why not? Kenapa tidak? Ya kan? Adapun dia bentrok dengan ibunya, sedangkan ibunya masih suka berbuat kesyirikan, ya tentunya kita dengan orang kafir saja kita disuruh berlemah lembut, disuruh berdakwah dengan cara yang baik-baik. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan lembut, dengan pelan-pelan, apalagi dengan ibu yang melahirkan kita. Tentunya kita harus berbicara dengan lemah lembut, dengan mungkin kita memberikan hadiah kepada ibu kita, biar diperbolehkan. Andai kata tidak diperbolehkan pun, maka tidak apa-apa. Karena perempuan itu berbeda dengan, perempuan janda ya, berbeda dengan yang masih gadis. Yang masih gadis, ketika dia menikah, dia perlu, ketika dia dimintain izin ya, wahai Aisyah kamu mau nikah nggak? Ini misalnya dia gadis ya. Kemudian dia tidak menjawab, dia hanya senyum saja, atau dia nggak jawab, atau dia malah pergi ke kamar dan lain sebagainya. Itu dikatakan oleh para ulama, idnuha sumatuha. Kalau dia diam, dia nggak bilang nggak, berarti dia mau. Karena pada dasarnya wanita itu mempunyai sifat malu yang sangat luar biasa besar. Kalau sebaliknya janda, wahai Aisyah, nih Aisyah janda misalnya, wahai Aisyah, ada orang nih baik-baik datang, kamu mau nikah apa enggak? Kalau dia jawab enggak, ya enggak. Kalau dia diam, berarti enggak. Kalau dia diam berarti enggak. Jadi ketika diizinkan atau ketika walinya meminta izin, itu tanpa perlu persetujuan ibu. Tapi kalau bisa ibu kita yang melahirkan kita, setidaknya kita berusaha untuk menggapai keridhaan dari ibu kita tersebut. Kemudian bagaimana jika menikahi laki-laki yang kita tidak mengetahui keluarga pihak laki-laki? Nah ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ini kurang baik karena kalau kita tidak mengetahui asal-usulnya, bisa jadi dia dari keluarga yang tidak baik. Bisa jadi dia dari keluarga pengedar narkoba, keluarga maling, keluarga rampok, dan lain sebagainya. Tentunya pasti tidak mau kita kan. Dan kemudian di kemudian hari nanti dia akan mendidik anak-anaknya dengan adat-adat yang tidak baik. Oleh karena itu penting kita untuk menyelidiki dari keluarga mana laki-laki tersebut atau wanita tersebut. Namun wanitanya yakin menikah dengan laki-laki tersebut. Iya biasanya kalau orang udah jatuh cinta ini ya, kita nasihatin orang jatuh cinta ini nggak ada gunanya. Tapi dia tuh laki-laki nggak baik loh. Udah yang penting saya udah senang. Tapi dia tuh begini-begini bilang, nggak apa-apa, insya Allah dia bisa berubah. Pokoknya segala sesuatu deh. Kalau menasihati orang yang sedang jatuh cinta itu kayak nggak ada gunanya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya apa-apa yang kita pikirkan bukan hanya sekedar 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi kita harus berpikir ke depan. Bagaimana nanti kita hidup dengan laki-laki tersebut. Bisa jadi kalau kita sudah memilih bibit bebet bobotnya dengan baik, insya Allah bisa langgeng, insya Allah bisa lama, bahkan bisa sehidup sesurga. Nah kalau sebaliknya bisa jadi kandas di tengah jalan. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kemampuan untuk selalu menjadi suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga yang belum berkeluarga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari calon pasangannya yang soleh dan solehah, yang bisa membantu mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Segala suatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.